Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Noni, calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja SMP Negeri 10 Singkawang akan memaparkan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran, yaitu teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan saja. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM yang hanya mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek yang lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang mampu memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan dalam belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak, yaitu student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu mempunyai keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu juga, setelah mempelajari modul 1.1, saya juga merubah perilaku seorang guru. Harus mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Dalam pembelajaran, seorang guru seharusnya dapat memerdekakan siswa. Sebagai contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Seorang guru pendidik juga lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai dengan kodratnya melalui observasi, wawancara, pendekatan personal agar kita dapat lebih dekat dengan anak. Kelas yang mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang saya akan lakukan di kelas dengan antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat.
Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak. Saat ini mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberi penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan anak untuk dapat bereksplorasi terhadap pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu diteladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai seorang guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya dalam kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya, 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian yang 3, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antara materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak.